aku Tersya Cipta Nugraheni. Di sini aku bakal jelasin tentang monitoring hemodinamik. Nah, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Nah, pemantauan hemodinamik bukan merupakan tindakan terapeutik, melainkan pencatatan atau monitor yang akan memberikan informasi mengenai kondisi pasien tersebut. Pemantauan yang dilakukan terhadap hemodinamik pada dasarnya beberapa parameter fisiologis yang sangat berkaitan dengan peredaran darah. Pemantauan hemodinamik dilakukan secara invasif dan non-invasif. Pemantauan non-invasif itu seperti pemantauan suhu tubuh, kemudian tekanan darah, denyut nadi, dan pemantauan EKG. Pemantauan hemodinamik invasif memungkinkan penilaian status pasien sakit kritis secara terus-menerus dan melihat respon terhadap terapi yang sedang diberikan. Nah, adapun pengertian dari hemodinamik. Hemodinamik adalah pemeriksaan aspek fisik sirkulasi darah fungsi dan karakteristik fisiologis vaskular perifer. Pemantauan hemodinamik dilakukan secara invasif dan non-invasif. Hemodinamik juga merupakan aliran darah dalam sistem peredaran tubuh melalui sirkulasi magna atau sirkulasi besar maupun sirkulasi parva atau sirkulasi dalam paru-paru. Nah, kemudian adapun pemantauan hemodinamik itu dibedakan menjadi dua. Menurut dalam abnormalitas volume. Yang pertama, tekanan vena sentral CVP dan tekanan arteri pulmoner atau TAP. Kemudian metode non-invasif pada pemantauan hemodinamik itu, yang pertama ada penilaian pernapasan, yaitu frekuensi napas itu nilai normalnya 12 sampai 20 kali per menit. RR itu dihitung minimal selama 30 detik, nilai irama napas, kedalaman napas, simetris atau tidak simetris. Kemudian ada saturasi oksigen pada penilaian pernapasan, yaitu dengan menggunakan puls oximetri nilai normal 95 sampai 80%. Kemudian penilaian EKG itu sangat penting untuk memantau denyut jantung secara kontinu dan dapat memberikan informasi kepada praktisi terhadap tanda-tanda awal penurunan curah jantung. Kemudian ada pun produksi urin. Nah, pemantauan ini sangat penting terhadap perfusi ke ginjal, juga memantaunya. Ketika perfusi ginjal adekuat, maka produksi urin yang keluar sebanyak 0,5 ml per kilogram per jam. Pada pasien kritis gagal ginjal akut biasa disebabkan oleh perfusi yang tidak adekuat, yaitu kegagalan prarenal. Kemudian adapun pengukuran tekanan darah arterial, itu perubahan pada cardiac output dapat mempengaruhi tekanan darah. Ketika seseorang mengalami penurunan curah jantung, maka tekanan darah akan normal dengan vasokonstriksi. Kemudian denyut jantung. Denyut jantung ini dengan merabah nadi radialis dan brachialis. Dihitung dalam 1 menit dengan nilai normal 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian penilaian suhu normalnya itu 36,5 sampai 37,5. Minimal dinilai 2 kali dalam sehari. Kemudian adapun parameter dalam pemantauan hemodinamik. Yang pertama, cardiac index, cardiac output, CVP, CPP, FV normal 55 sampai 70%, kemudian HR normalnya 60 sampai 100, MAP normalnya 70 sampai 100 mmHg, pulmonary artery pressure, pulmonary artery weight gap pressure, stroke volume 60 sampai 120 ml per beat, kemudian ada systemic vascular resistance normalnya 800 sampai 12.000, kemudian ada urinary output. Nah, salah satu intervensi yang dapat kita lakukan adalah mobilisasi atau melakukan pergerakan setiap 2 jam. Ketika mereka memberikan mobilisasi progresif terjadi, yaitu perubahan meningkatnya status hemodinamik sebelum dan sesudah mobilisasi, yaitu adanya perubahan HR, RR, saturasi oksigen, dan tekanan darah serta MAP. Nah, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.